Allahumma hadini kalau sendirian. Kalau imam yang baca, Allahumma hadina fi man hadait, ya Allah beri saya petunjuk. Wa afina fi man afait, areka disingan, areka awatangan, kasih saya kesehatan. Itu artinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ditetapkan tahun ini 20 kali masuk keluar rumah sakit, tapi pas dia baca wa afina fi man afait, yang 20 dirubah nolnya menjadi 2 kali mami. Ya, itu namanya memohon kepada Allah yang mengatur kesehatan. Apalagi kita minta wa tawallana fi man tawallait, beri saya kedudukan yang pantas, yang layak. Jadi kalau ada yang mau naik pangkat, jangan terlalu pusing bawa sembako, bawa amplop kemana-mana, bikin pusing saja, nanti ditangkap KPK. Lebih baik melapor sama yang mengatur jabatan. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih yang akan diantarkan oleh Adina Gurta Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Bakri Al-Syed M.A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah tarawih rahimakumullah. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 peristiwa besar yang mengakibatkan jatuhnya korban di kalangan sahabat. Satu diantaranya adalah peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ada 70 sahabat yang gugur dan mati syahid. Setelah Nabi mendengarkan kabar, maka Nabi berdoa setiap waktu sholat, 5 waktu sholat di akhir rakaatnya. Doa Nabi ini disebut dengan kunut nazilah, doa karena bencana. Nabi doakan yang wafat, dan Nabi juga doakan pelakunya agar dilaknat oleh Allah. 2 bulan lamanya Nabi melakukannya. Setiap salat kunut, setiap salat kunut. Kunutnya namanya kunut nazilah. Lalu kemudian Allah menegurnya. Allah menyampaikan, sudah cukup Muhammad, sudah lumayan itu 2 bulan. Habbisauni. Maka Nabi hentikan. Para ulama terbagi 2. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal dengan imam yang lain berpendapat bahwa setelah Nabi ditegur, Nabi tidak lagi kunut sampai beliau meninggal. Pandangan yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Nabi sudah hentikan laknatnya kepada pelaku, tapi masih menyisakan kunutnya salat subuh hatta farakat dunia, sampai beliau meninggal. Jadi ada 2 yang mengatakan tidak lagi kunut. Ini banyak diikuti oleh orang-orang Saudi. Makanya kalau orang Saudi salat subuh tidak kunut. Tapi kalau malam Ramadan, mulai malam pertama sampai malam terakhir, kunut salat witirnya. Itu orang Saudi itu yang ikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i yang menganjurkan kunut ketika salat subuh, tapi nanti 15 Ramadan baru kunut. Kayak Masjid Jannatul Firdaus barangkali, nanti 15 Ramadan baru kunut. Berarti ikuti Imam Syafi'i, kunut salat subuhnya, dan nanti 15 Ramadan baru kunut. Jadi ada 2 model. Kunut subuh 15 Ramadan baru kunut, tidak kunut subuh tapi 1 Ramadan
kunut. Ada juga model ketiga, mana subuh segan witir Ramadan tidak kunut. Ya, ada juga model ketiga itu. Tidak ada masalah, karena kunut itu hukumnya hanya sunnah. Tidak ada ulama yang mengatakan kalau tidak kunut batal sholat, tidak ada. Atau mau diambil dua-duanya, kunut juga subuh, mulai malam pertama kunut sampai malam terakhir, juga tidak ada masalah, karena tidak ada ulama mengatakan batal salatnya kalau kunut. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi atau ulama menganjurkan kunut ketika Ramadan, baik itu nanti 15 maupun nanti mulai 1 Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar, malam penentuan nasib. Jangan sampai ditentukan nasibnya seseorang pada malam itu, lalu kita berdoa, utamanya doa di dalam kunut, maka kita harapkan nasib kita dalam setahun bisa lebih baik. Itulah artinya doa, permohonan. Jadi ada 4 yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita lahir. Yang pertama itu umurnya, syaga umurna letuk mate. Yang kedua rezekinya, berapa karung beras habis, berapa es cendol dimakan sampai mati. Yang ketiga jodohnya, kesyaga mabene. Yang keempat adalah bahagia dan celakanya. Jadi orang baru lahir itu tetagare anak loloy, bayi yang baru lahir, dia genggam tangannya seakan berkata, saya bawa jatah hidupku hadir di muka bumi ini. Dan kalau orang mati tidak ada yang begini Pak Jagurunya, kecuali kalau lagi berkelahi nama mati mungkin begini Pak Jagurunya. Tapi kalau orang normal mati mah bagaimana ya? Ya, seakan berkata sudah habis jatah hidupku di dunia ini. Karena tidak ada orang mati kalau masih ada rezekinya di kopi susu 1 cangkir. Kalau masih ada kopi susu 1 cangkir yang ditunggu belum mati. Itu namanya takdir. Tapi takdir ini masih ada ruang, waktu untuk menego, untuk bisa diperbaiki. Kapan itu? Itulah namanya malam Lailatul Qadar. Maka Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah hapuskan yang tadi sebelum lahir, wa yuthbit, dan tetapkan kembali. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Karena Nabi mengatakan la yaruddul qada'u illa biddu'a. Takdir itu tidak bisa dihapus, yang menghapusnya hanya dengan doa. Nah itulah kenapa ulama Syafi'i 15 Ramadan mulai berdoa dalam witirnya, karena biasanya Lailatul Qadar itu terjadi 15 ke atas. Tapi ulama ini mengatakan, siapa yang tahu kalau Lailatul Qadar tahu-taunya nanti terjadi di awal-awal tapanakeloki. Tidak ada jaminan malam keberapa itu malam Lailatul Qadar. Yang pasti itu Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, tapi malamnya tidak jelas. Maka lebih baik dari awal kita ya berdoa, kita sambut malam-malam itu dengan doa. Satu di antara doa yang formal diajarkan adalah berdoa di dalam salat ketika salat witir. Itulah namanya kunut witir. Apa memang isinya kayak itu? Coba kita lihat. Allahumma hadini kalau sendirian. Kalau imam yang baca, Allahumma hadina fi man hadait. Ya Allah, beri saya petunjuk. Wa afina fi man afait. Areka disingan, areka awatangan. Kasih saya kesehatan. Itu artinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ditetapkan tahun ini 20 kali masuk keluar rumah sakit, tapi pas dia baca wa'afina fi man afait, yang 20 dirubah nolnya menjadi 2 kali mami. Ya,
Itu namanya memohon kepada Allah yang mengatur kesehatan. Apalagi kita minta, wa tawallana fi man tawallait, beri saya kedudukan yang pantas, yang layak. Jadi kalau ada yang mau naik pangkat, jangan terlalu pusing bawa sembako, bawa amplop kemana-mana, bikin pusing saja, nanti ditangkap KPK. Lebih baik melapor sama yang mengatur jabatan. Ya kalau misalnya ada Pak Lurah di sini, ya lagi, ya nala deceng. Ya kalau misalnya Pak Lurah mau jadi camat, ya dia baca itu wa tawallani fi man tawallait, atur'i posisiku pun. Itu artinya, maka Allah ketuk hatinya Pak Wali, camat, Lurah Talok menjadi camat Talok. Ya, itu namanya wa tawallani fi man tawallait. Ada lagi yang kita minta, wa barik li fi ma a'tai, Pak barakai apa yang kau berikan kepada saya. Nareku mereka orang para, Pak barakai orang para. Nareku mereka keluarga, Pak barakai wija-wijaku, anakku. Kalau kau berikan saya suami, Pak barakai suamiku, supaya tidak terlalu lama duduk di warkop, ya daripada di masjid. Magemetoi 15 jam duduk di warkop, satu cangkir jena minum. Salona mempo lakbu segi tua. Le sumatu tete 10 nih. Besoknya baru bangun jam 9, tenan sembahyang subuh. Mari kira-kira mau perlu delek na raketaro. Ya. Makanya minta itu, Pak Barak obarik li fi ma a'tait. Tapi kalau belum mampu ambil air. Baru baca-baca itu air itu. Ya, mudah-mudahan itu nanti diminum, karena air itu luar biasa pengaruhnya. Ya, apa saja yang didengar air itu, kalau yang baik-baik didengar, maka air itu menjadi air yang baik. Terbentuk molekul di dalamnya, tersusun dengan rapi dan indah, bisa menjadi obat. Tapi kalau yang didengar itu sangat lagu dangdut, maka yang minum nanti mak dangdut terus. Ya. Coba kenapa air Zam-Zam itu tinggi? Karena tidak ada dangdut yang dia dengar. Yang dia dengar itu ayat-ayat, talbiyah, anu baik semua dia dengar. Buktikan air kalau ada di sampingnya durian misalnya, atau apa di sampingnya, atau kecoa misalnya di sampingnya, ya tunggu besok itu air. Kalau di sampingnya banyak kecoa, berarti air itu bau kecoa. Ya, tapi kalau air itu di sampingnya durian, maka ya air itu pasti bau durian. Itu luar biasanya air. Jadi kasih minum itu. Kalau masih belum mampu, ambil satu ember, ambil. Ya, baru bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dia pernah sembahyang. Tapi bapak-bapak juga kalau pusing dia istrinya, kenapa istri tak? Sangi HP jina pegang. Ya, lebih banyak HP daripada masak. Malah kalau makanan tidak mau masak mami, itu juga saya nandalkan ya. COD, antar jemput, antar pesan. Habis isinya rekening gara-gara itu saja. Ya, berdoa lagi bapak, wa barik li fima a'tai. Ada lagi yang kita minta terakhir itu, wa qina syarra ma qadait. Ini pamungkas ini doanya ini. Klop dengan Lailatul Qadar ini. Wa qina syarra ma qadait. Jauhkan saya dari takdir yang jelek. Jadi takdir yang jelek, kan tadi sudah diatur itu 4. Umuruna, rezekinya, jodohnya, bahagia celakanya. Ya kalau misalnya ada orang, contoh denggasing, hanya denggasing, ada denggasing. Kalau ada kita ganti. Ya. Atau ambil aja karena bagus sih, contoh bagus sih. Misalnya Allah tetapkan, contoh ini sangkal apa balik sangkal lah, ya sangkal lah misalnya ditetapkan takdirnya tidak kawin sampai mati. Bayangkan itu takdir itu
Tapi ketika imam mengatakan dalam Lailatul Qadar, kebetulan itu Lailatul Qadar, waqina syarra ma qadait, disangka paling besar suara bilang amin. Ya, akhirnya Allah roba ijabah itu doa. Allah roba yang tadinya tidak kawin, Allah kemudian roba menjadi disangka mati 3 kali kawin sebelum mati. Ya. Luar biasanya itu doa itu. La yaruddul qada'u illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa rubah takdir kecuali dengan doa. Nah, doa itulah kita baca pada malam Lailatul Qadar. Nah, jamaah sekalian, kalau sejarahnya kunut itu diawali dengan kunut nazilah karena ada korban yang jatuh. Sekarang ini bukan lagi 70 yang jatuh korban. Sekarang ini 40.000 lebih orang mati di Palestina. Beberapa hari yang lalu ada video yang beredar, anak-anak sama ibunya lagi buka sama-sama, kasihan. Tiba-tiba dibom, hancur berkeping-keping itu. Ada yang terpisah kepalanya, ada. Bayangkan tidak ada lagi Ramadan di sana. Kalau Nabi 70 dia berdoa setengah mati, bagaimana dengan kita? Jangan sampai malam-malam Ramadan ini kita biarkan tanpa ada doa buat mereka. Inilah pentingnya namanya kunut nazilah. Kalau saya di Al-Markas, saya minta sama imam, kunut Ramadan itu jangan tunggu 15 Ramadan. Mulai malam pertama kita doa memang nih. Selain doa untuk kita, perbaikan nasib, malam Lailatul Qadar, yang paling utama juga adalah doa kepada orang-orang Palestina. Jangan sampai kita tidak ada doa untuk mereka. Lalu Nabi bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna." Siapa yang tidak peduli dengan orang muslim yang tertindas, falaysa minna, bukan umatku. Namun ini puasa ki, namun ini sempajak ki, mega taraweta. Nah, kita tidak ada dalam potongan baik sedikit pun doa kita. Diproses nanti di akhirat susah. Nabi tidak akui kita selaku umatnya, tapi mudah-mudahan dengan doa. Makanya doa kunutnya itu kasih masuk itu, Allahumma suril muslimina fi Palestina. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami di Palestina, merdekakan negaranya, jauhkan tangan-tangan Yahudi dari Baitul Aqsa. Itu yang kita minta perlu tiap malam sisa-sisa malam Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fi kilakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.